Unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan ada 7, yaitu yang pertama bahasa. Bahasa merupakan alat bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan sosialnya untuk berinteraksi dengan sesama manusia. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan. Sistem pengetahuan berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi, karena sistem pengetahuan ini berwujud di dalam ide manusia. Kemudian yang ketiga adalah organisasi sosial. Manusia akan digolongkan ke dalam tingkatan-tingkatan lokalitas geografis untuk membentuk suatu organisasi sosial. Kemudian yang keempat adalah peralatan hidup dan teknologi. Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya, sehingga akan selalu terdorong untuk membuat peralatan atau benda-benda untuk mendukung tujuan tersebut. Kemudian yang kelima adalah ekonomi. Bagaimana suatu kelompok masyarakat mencukupi kebutuhan hidupnya melalui mata pencarian atau sistem perekonomian mereka. Kemudian yang keenam adalah religi. Perasaan dalam diri manusia yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang bersifat religius. Kemudian yang terakhir adalah kesenian. Para ahli antropologi mulai memperhatikan kesenian setelah melakukan penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Budaya berfungsi untuk mengatur manusia, khususnya dalam bertingkah laku. Karena salah satu produk kebudayaan ialah norma sosial dan bentuk norma lainnya. Norma inilah yang dijadikan dasar bagi manusia dalam bertingkah laku. Budaya juga tidak hanya berfungsi sebagai pengatur tingkah laku masyarakat saja, melainkan juga memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat karena menghasilkan beberapa kebutuhan dasar dalam masyarakat. Nah, kebudayaan memiliki fungsi bagi masyarakat, yaitu sebagai keberadaan pakaian, pangan, rumah, komunikasi, serta nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Kebudayaan juga hadir dalam memenuhi kebutuhan manusia yang semakin beragam. Sifat hakikat kebudayaan. Sifat hakikat kebudayaan merupakan ciri-ciri khusus dari sebuah kebudayaan yang masing-masing masyarakat memiliki sifat kebudayaan yang berbeda. Misalnya di masyarakat barat, makan sambil berjalan merupakan suatu hal yang biasa. Namun berbeda dengan masyarakat timur, hal tersebut merupakan perilaku yang melanggar etika. Meskipun demikian, jika dilihat secara garis besar, semua kebudayaan yang ada di dunia ini mempunyai sifat-sifat hakikat yang sama, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kebudayaan sudah ada terlebih dahulu, mendahului lahirnya suatu generasi tertentu, dan tidak akan mati dengan habisnya usai generasi yang bersangkutan. Dan yang kedua, kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya. Ketiga, kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Dan yang terakhir, kebudayaan mencangkup aturan-aturan yang berisi tentang kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang ditolak dan diterima, tindakan-tindakan yang diizinkan, dan tindakan-tindakan yang dilanggar. Kepribadian dan kebudayaan. Yang pertama, kepribadian. Kepribadian mencakup kebiasaan-kebiasaan sikap dan sifat-sifat lain yang khas dimiliki seseorang apabila orang tersebut berhubungan dengan orang lain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian adalah yang pertama, faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor sosiolog. Yang kedua, kebudayaan. Kebudayaan juga termasuk hal yang mempengaruhi kepribadian. Adapun tipe-tipe kebudayaan khusus yang mempengaruhi bentuk kepribadian, yaitu yang pertama, kebudayaan khusus atas dasar faktor kedaerahan. Yang kedua, cara hidup di kota dan di desa sangat berbeda. Yang ketiga, kebudayaan khusus atas dasar agama. Yang keempat, kebudayaan khusus kelas sosial. Yang kelima, kebudayaan berdasarkan profesi. Gerak kebudayaan memiliki pengertian bahwa kebudayaan mempunyai dinamika atau gerak. Gerak kebudayaan sebenarnya adalah gerak manusia yang hidup di dalam masyarakat dan menjadi wadah kebudayaan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada kebudayaan merupakan gerak kebudayaan yang tidak dapat dihindari sebagai dampak dari perubahan yang terjadi pada masyarakat. Gerak manusia terjadi pada masyarakat karena ia telah menghubungi dengan manusia lain dengan di masyarakat. Terjadinya gerak ini disebabkan oleh 3 sebab.
Yang pertama, sebab yang berasal dari masyarakat dan kebudayaan yang kebudayaan sendiri, misalnya perubahan jumlah dan komposisi penduduk. Sebab kedua yakni sebab-sebab lingkungan alam dan fisik tempat mereka hidup. Sebab yang ketiga yaitu adanya difusi kebudayaan, penemuan-penemuan baru dan inovasi.